itu dan aku nggak mau diajak ngobrol. Aku gitu. Pasti bawahnya bakal makin emosi. Kalau orang itu minta maaf, walaupun udah minta maaf, aku tetap kayak gitu. Mungkin besoknya udah enggak, tapi biasanya kayak gitu. Kalau misalnya dia udah minta maaf, biasanya nggak langsung aku bisa berubah gitu loh. Jadi mending diemin kamu. Kalau aku ya sih harus mending diemin aja dulu, jangan banyak tanya, apalagi banyak basa-basi, nanti malah sakit hati. Ya intinya aku kayak gitu sih orangnya. Misalnya aku kayak lagi marah sama seseorang, terus kayak orangnya tuh kayak malah banyak ngomong, banyak nanya, terus dia kayak cerita hal gak jelas, kayak hal konyol gitu. Jadi aku kayak kesel gitu biasanya, malah makin marah. Dan kadang aku suka melemparkan kalimat yang sangat menyakiti hati. Ya benar. Ya lagi, kok kalian kayak gitu ya? Karena menurut aku kayak ya gitu lah. Karena kayak kalau malah banyak ngomong tuh kayak malah alasan gitu loh. Saling terhadap teman orang berbulan-bulan pernah nggak? Pernah lagi. Sama, tapi aku kalau marah lama buat maafin orangnya. Sebenarnya aku pun masih Kak Rick bang biasanya. Sebenarnya pun kadang aku kalau misalnya maafin orang itu aku susah maafin orang. Tapi biasanya kalau misalnya dia minta maaf, aku biasanya maafin. Aku bilang iya aku maafin, tapi kamu jangan gini lagi ya. Tapi sebenarnya tuh aku belum maafin, cuman kayak 2 hari gitu aku selalu berpikirkan apa yang sudah terjadi. Aku mikir Tuhan aja maha pemaaf, masa gitu, masa kaumnya tidak. Akhirnya baru deh aku maafin gitu. Biasanya aku gak bener-bener maafin gitu loh. Mending lihat dulu gak sih dia berubah apa enggak. Jujur iya, misalnya dia gitu lagi aku marah lagi. Lalu sumpah diulangi lagi. Jujur itu nyebelin tau, ya gak sih? Ya kan, ya introspeksi diri aja lah. Kalau misalnya udah mulai dijauhin atau gak diajak ngobrol lagi, enggak. Tapi aku jujur fun fact, aku tipe orang yang suka cut off orang. Karena aku ngerasa kayak kalau orang sekitar kita nggak positif ke kita, menurut aku nggak bisa buat ada di lingkungan kita. Aku kayak gitu sumpah.
gitu. Tapi kamu percaya nggak kalau manusia itu bisa berubah? Sebenarnya aku tuh lihat orangnya dulu tahu. Aku lihat orangnya dulu. Karena pertama kalau kita bergaul apa sih, misalnya ada orang yang negatif di lingkungan kita, itu kita bisa keikutan tahu. Jadi mending mencegah kan sama orang yang dekat sama kamu gitu. Jujur enggak, karena pertama kalau misalnya udah dibohongin, apalagi kalau bohong ya, menurut aku kepercayaan itu penting tau. Kayak kalian udah ngebohongin sekali, kamu merusak kepercayaan yang udah dibangun dengan susah payah. Jadi kalau bohong, aku biasanya susah buat percaya lagi. Banyak gaya apa banyak bohong? Dua-duanya deh kayaknya. Karena biasanya kalau orang yang bohong suka aku giniin, kamu keren banget actingnya, kata-kata. Terus kadang aku diginiin, kamu aja ke orang tua kamu berani bohong, apalagi ke aku yang cuma temen kamu. Aku gitu. So besok dia kayak bener-bener minta maaf. Terus ternyata bohong. Pernah lagi ada cerita masa dibully nggak? Sebenarnya aku nggak pernah dibully sih, nggak kok, tidak pernah. Di sekolah aku yang dulu pun tidak pernah ada kasus seperti itu. Kita harus menjadi anak yang baik-baik, oke? Semuanya baik-baik, sumpah. Kamu yang bully ya? Iya, enggak lah. Aku tuh suka banget berteman sama orang. Aku suka banget bergaul. Tapi kadang tuh aku tuh karena terlalu friendly orangnya, kadang aku belum bisa menilai orangnya gimana. Kan kalau kalian kayak kalian nilai dulu terus kalian baru berteman kan. Kalau aku enggak gitu. Aku temenan aja. Jadi nanti pas temenan baru tahu sifatnya gimana. Kamu tuh orangnya ya, pernah nggak kamu deket banget sama orang yang introvert? Pernah. Aku tuh sampai dia tuh benar-benar terbuka sama aku. Itu sampai bisa ceritain kayak yang nggak pernah dia ceritain gitu loh. Makasih Kak Franco tuanya, energi kamu banyak banget. Jujur iya, tapi kadang terlalu friendly itu nggak baik tau. Makasih Kak Alia hatinya. Maksudnya gak baik untuk diri sendiri, ngerti gak sih? Karena kamu cemburuan gak orangnya? Jujur aku tuh gak cemburuan, enggak. Maksudnya cemburu di antar antar teman kan. Salah ngomong lagi. Menurut kamu pendengar yang baik gak? Aku tuh orangnya ya, aku tuh gak sabar kalau, makasih Karik bombesnya. Aku tuh gak sabar kalau orang, misalnya orang lagi cerita, aku tuh kadang kayak gak sabar dengerin sampai akhir gitu loh. Kadang aku kayak potong untuk ngasih opini aku gitu kan, karena banyak ngomong kali ya gitu. Tapi kadang kalau misalnya aku sih kalau ngasih opini itu misalnya kalau bener-bener perlu, kayak ini kayaknya kamu harus tahu ini gitu, jadi aku kayak potong dulu gitu loh. Aku ngasih solusi. Kamu lebih suka ngomong apa dengar? Aku lebih suka ngomong.
Makasih Kak, maafsan taruhnya. Aku lebih suka ngomong. Terus aku lebih suka kalau misalnya aku lagi cerita itu dengerin aja, nggak usah dijawab apa-apa. Kalau aku lagi cerita gitu, dengerin aja gitu. Ya kayak, oh iya. Kalian tau gak sih kayak meme yang kayak yang ngomong terus sama yang ngedengerin aja, itu sukanya kayak gitu. Iya, aku cerita buat luapin perasaan doang sih, bukan yang butuh solusi, enggak. Emang iya, aku kalau cerita ke diri sendiri emang bisa, emang lepas. Kayaknya kita tuh intinya kita di dunia ini tuh kita perlu satu orang yang benar-benar kita percaya, dan aku hanya percaya kepada ibuku sendiri. Jadi aku kalau cerita sama mama hanya dengerin aku. Begitu. Karena kan kalau mama kita gak mungkin ya memberitahu orang lain. Kak, ibu kamu gak yang tipe judge berarti? Enggak, mama aku sih cuma dengerin aja sih. Kadang kalau misalnya kayak aku tuh bingung harus apa atau apa gitu, nanti mama aku kasih tahu, mama aku kasih solusi kayak gitu. Emang nggak lagi, soalnya dia aku sinyalnya baik tau. Aman. Senang kalau kamu dikelilingi orang-orang baik. Ya, karena aku suka memfilter orang yang di lingkungan aku. Kalau menurut aku tidak baik, makasih Kak Bayu like-nya. Kalau menurut aku tidak baik, aku akan cut off. Begitu. Karena sifat, mindset, pola pikir, cara berperilaku itu tuh sangat-sangat berpengaruh sama lingkungan kita. Ya udahlah guys, kalau nge-like patah-patah. Sorry. Ya intinya gitulah. Lingkungan mencerminkan diri kita. Begitu. Kalau lingkungannya cermin gimana? Jujur gak ngerti kamu nanya konteksnya apa. Aku gak ngerti Kak. Beruntung ya lingkungan kamu. Alhamdulillah. Love language kamu apa? Jujur love language aku sih sebenarnya nggak WOA. Aku apa ya, paling aku suka beliin orang barang gitu loh guys. Sama aku itu physical touch. Kadang aku tuh suka kayak misalnya aku punya teman baru, aku tuh kadang beliin dia hadiah gitu. Padahal sebenarnya gak perlu. Kadang aku tuh setelah membelikan orang hadiah itu aku mikir, ngapain sih aku rela-rela beliin, padahal aku aja gak ada yang kasih,
temen aku gitu tahu. Cuman habis itu aku ikhlas lagi karena itu aku yang pengen. Kamu lebih suka diapain? Makasih kak setannya. Aku suka physical touch juga, sama apa ya, itu doang kali. Kamu sering OVT tentang aku? Iya sih, tentang apa saja sih. Emang ada kamu teh guys, MBTI kamu ada T-nya? Enggak, aku ENFJ. Aku ENFJ. Tolong di notes ya. MBTI Virgi ENFJ. Oh, ada AT-nya ya? AT-nya ya? T apa A ya? Aku lupa lagi. T apa A ya? Nanti aku coba searching ya. T apa A ya? T apa A ya? T apa ya? Kalau A apa? Kalau A. Makasih Mimi bawang pestanya. Kalau A apa? Ih. A artinya apa? How much I really like you. Assertive. Itu artinya apa, Kak? Pakai bahasa bayi dong. Itu apa? Jujur banget. Kamu tuh tegas menyampaikan perasaan dan pikiran. Aku lebih A lagi guys. Makasih Karik bang biasanya. Aku tuh tipe orangnya yang kalau misalnya aku OVT juga, tapi aku tipe orang yang kayak aku tuh bakal mengeluarkan isi hati. Misalnya aku temenan sama kamu nih, aku tuh benar-benar bakal kasih tahu aku kenapa, makasih kesaka hatinya. Aku tuh gak akan basa-basi gitu loh. Aku bakal to the point. Aku kenapa? Aku tuh gak suka misal aku gini. Aku bakal kasih tahu gitu. Seru ya. Intinya aku tipe yang ya lebih berat ya. Aku kayak bakal memberikan, ya aku tegas lah dalam memberitahu perasaan aku sendiri. Begitulah ceritanya kak. Jujur banget. Berarti kamu sama Kak Intan dan Gen 13 gitu ya terbuka orang. Mungkin aku ya, tapi gak semua orang tuh terbuka sih sebenarnya. Aku sih iya, tapi iya aku juga memilih-milih kan. Berarti Virgi bisa kehitung sama sekali gak bisa bohong. Jujur, iya. Aku gak bisa banget. Bentar, karena kalau kalian pancing aku dikit, aku bakal memberikan 1000 kata dan 1000 fakta. Nah aku tuh kayak kadang suka nge-hold diri aku sendiri gitu loh, susah. Apakah menurut riset? Jadi aku gampang kepancing. Misalnya kamu kayak
mengorek aku dikit gampang banget sumpah. Harus direm betul, masih Kabayu hatinya. Makanya aku mesti rem aku, tapi sekarang udah lebih oke sih. Aku biasanya sekarang kayak gitunya udah ke orang yang lebih dekat, untungnya ke orang yang udah aku percaya. Betul. Come on. Apa? ENFJ menurut riset. Aku pengen tahu. Ada karakter development. Apa itu? Target pergi kemana? Nggak tahu lagi. Makan udah belum? Kakak liat PM aku nggak sih? Kasih Kabayu bukan Mawarnya. Aku udah makan, tapi aku mau makan lagi. Cocok jadi guru. Kenapa? Kenapa ENFJ cocok jadi guru? Pasien punya sifat si pembantu. Ya. Iya. Iya lagi. Cause aku walaupun tidak dimintai bantu, aku akan bantu. Kalau misalnya aku lihat di depan mata langsung sih. Tapi aku gak bisa akademik jadi guru. Kalau cuman modal membantu doang gak akan bisa. Makasih Kak hatinya. Jangan terlalu baik. Iya. Aku mau jadi virgin. Iya. Kadang ada lagi. Sama ini kamu siapa? Aku Astella Virgiananda. Kamu perasaan besok ada yang sedih atau marah, tapi dia tuh gak ngomong, kamu bisa sadar gitu. Jujur, iya Kak. Biasanya aku bisa tahu sih dari perubahan sifat, karena aku tuh suka banget menilai orang kan sebenarnya. Ya setelah udah kenalan, aku tuh bakal menyelidiki lah orang itu kayak gimana, terus apa yang biasa dilakuin. Misalnya kayak dia banyak ngomong atau apa, misalnya dia suka ngejokes, dia pendiam tapi suka ngejokes atau apa. Makasih Kak Bayu dari hatinya. Terus misalnya dia berubah kayak dia nggak melakukan kebiasaan sehari-hari. Jadi aku kayak ya gitu. Kasih Kak. Kamu nilainya dari pandang pertama? Enggak. Malah aku pandangan pertama itu aku nggak lihat. Aku pertama kali tuh ya udah aku kenalan dulu. Nanti nextnya baru aku baru bisa nilai orangnya kayak gimana. Jadi nggak pertama kali melihat aku langsung memandang orang ini kayak gini. Enggak, aku tidak begitu. Yes. First impression itu penting ya. Sejujurnya iya, tapi biasanya tuh aku tuh kan kayak first impression aku misalnya kayak gini, tapi kadang aku kayak masih denial gitu loh. Mungkin aku kayak ngerasa ini perasaan aku aja, mungkin orangnya nggak gini.
kayak gitu biasanya gitu ya. Nanti juga jagoan orang asik keren mantap. Mana ya apa ya, siapa yang masih, ya aku juga tahu kamu susah bilang enggak, jadi bisa ada orang minta tolong kamu selalu pengen bantu karena pengen dia senang. Ham ya you know lah, takutnya gak bisa Inggris. Aku kan bisa, aku tuh bisa kak, basic tuh bisa basic kayak, tapi emang gak jago, musik gak lancar. Bisanya Mandarin ya. Wo bukei, wo meyo, wo bukeci. Makasih kak Bayu Virginia. Dia bilang aku tuh pernah, aku pernah punya teman orang Cina. Waktu itu dia, kalian tau gak sih aplikasi chat Cina? Itu tuh aku mau download tapi gak bisa server Indo karena dia yang download aplikasi kita. Terus kita kayak sering ngobrol gitu kan, terus dia tiba-tiba hilang, aku gak tahu dia kemana. Dia teman internasional gitu. Kalian bayangin aja, aku ngobrol sama dia, aku aja gak bisa bahasa Inggris apalagi bahasa Cina. Dia tapi ajarin aku guys. Misalnya aku lihat di TikTok tuh, Nido adalah umur kamu berapa, tapi sebenarnya tuh nggak itu sebenarnya. Biasanya orang yang ngerti kata itu tuh biasanya nggak banyak katanya gitu. Biasanya yang digunain ini kalau nanya umur gitu. Wow. And I give up forever to touch you. Diajarin bahasa Mandarin gak? Diajarin. Karena nggak tahu sih, aku udah lupa sumpah. Aku tuh suka belajar hal baru tapi biasanya aku tinggalkan, jadi aku tidak konsisten gitu loh. Thailand enggak, aku gak pernah belajar Thailand. Aku pernah belajar bahasa Rusia, Mandarin, terus Paris, habis itu bahasa Inggris, bahasa Arab. Aku juga pernah punya teman orang Rusia, jadi patternnya gitulah. Tapi kalau Paris kemarin aku nggak punya teman dari Paris. Aku gara-gara nonton film Paris aja. Bonjour. Udah lupa sumpah, masih karyan tumpengnya. Udah lupa sumpah. Jesus know you're alive. The time itu gimana? Yeah, understand when everything's broken. Masih Kavia G, Mas Batang ya. Who I am.
sahabat pena. Oh sorry habis baterai. Kamu kalau bicara tuh mirroring banget. Misalkan kamu pemalu, kamu bakal lembut. Kalau dia semangat, kamu juga semangat. Iya biasanya. Tapi biasanya kalau misalkan ngobrol duluan, aku semangat dulu. Tapi kalau dia jawabnya biasa aja, aku lanjut biasa aja. Makasih Kak Bayu. Terus biasanya tuh ngasih Kak Danis tips coachingnya. Biasanya aku kayak misalnya pertama kali aku kamu, saya anda atau apa, pertama kali aku kamu kasih ke Alia Combatnya. Tapi kalau misalnya dia jawab yang lain gitu, bukan aku kamu, aku bakal ikutin juga gitu. Nah kan mostly orang Bandung ya, orang Bandung tuh ngomongnya aku kamu ya kan, walaupun belum akrab, belum jadi kayak ya udah. Aku nge-lag soalnya baterainya udah dikit lagi. Aku nge-lag, maafin aku ya, karena sinyal aku dan baterai aku udah mau habis. Bentar lagi aku end live deh. Nanti aku makan yang manis banyak. Nanti aku nabung lagi sabar aku dan energi aku biar besok aku good mood. Ntar lagi aja bentar. Ngelag banget ya, kenapa ya tumben ya? Ya gimana dong videonya? Enggak lagi kak, enggak panas lagi. Ini aku gimana baca podiumnya, nge-lag gak? Masih nge-lag gak? Gimana sih nge-lagnya? Ini masih kenapanya? Gambar doang. Oke, berarti aku diem aja. Masih. Astaga. Sumpah deh. Makasih Kasepa. Aku udah mau baca podium. Sabar dong. Makasih ya Kasepa, Mas Kasepa. Udah ya guys. Guys udah ya. Aku udah gak bisa nih.